Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Dwi Prasetyan, NIM 20211134. Kelas T akuntansi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang manajemen strategi. Manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis. Bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuan. Model bisnis ini adalah bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Manajemen strategis dianggap penting karena 3 alasan. Pertama, hal itu membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Kedua, hal itu penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Terakhir, manajemen strategis membantu mengkoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Selanjutnya, proses manajemen strategis. 6 langkah dalam proses manajemen strategis. 1. Identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. 2. Pelaksanaan analisis eksternal. 3. Pelaksanaan analisis internal. 4. Pemformulasian strategi. 5. Pengimplementasian strategi. 6. Pengevaluasian strategi. Langkah 2 dan 3 secara kolektif dikenal sebagai analisis SWOT. Kekuatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. Kelemahan adalah aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlakukannya tetapi tidak dimiliki. Peluang adalah tren positif di luar eksternal, ancaman adalah tren negatif. Strategi korporat. Dengan strategi korporat, pertumbuhan organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal, backward and forward, integrasi horizontal, dan diversifikasi yang berhubungan dan tidak berhubungan. Dengan strategi stabilitas, organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Kedua, strategi pembaruan, pengurangan biaya, dan pemutarbalikan memperlihatkan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Dengan menggunakan metrik DCT sebagai cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dengan melihat pangsa pasar perubahan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasi. 4. Kategori metrik BGC adalah sapi perah, bintang, tanda tanya, dan anjing. Selanjutnya, strategi kompetitif. Strategi kompetitif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Menggambarkan peran keunggulan kompetitif. 2. Menjelaskan 5 model kekuatan porter. Menjelaskan 5 model kekuatan porter. 5. Menggambarkan 3 strategi kompetitif porter.
Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi, keunggulan uniknya, keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang cepat atau strategis kompetitif. 5. Model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendekati peraturan persaingan dalam waktu industri. Ancaman pendatang baru, ancaman pendatang pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. 3. Strategi kompetitif Porter adalah kepemimpinan biaya bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri. Diferensiasi persaingan atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan. Dan fokus bersaing dalam segmen yang sempit baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Selanjutnya, masalah manajemen strategi saat ini. Fleksibilitas strategi yaitu kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil merupakan hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Manajer dapat menggunakan strategi bisnis untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik berfokus pada kelompok pelanggan khusus atau menurunkan biaya dan jasa perusahaannya untuk membidik fokus pada kelompok pelanggan khusus atau menurunkan biaya dengan menstandarisasi fungsi kantor tertentu. Strategi bisnis yang penting lainnya adalah strategi click and brick yang menggabungkan lokasi online dan toko tradisional. Manajer strategi dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan, termasuk memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif pada pelanggan, dan menerapkan budaya yang menekan layanan pelanggan. Manajer strategi dapat menerapkan strategi yang lebih inovatif, termasuk memutuskan penekanan inovasi organisasinya, riset ilmiah dasar, pengembangan produk atau pengembangan proses, dan menetapkan waktu inovasinya, penggerak pertama atau pengikut. Isu-isu manajemen. 1. Keunggulan yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut, dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi pengendalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Contoh, perusahaan berlubang besar cocok menggunakan strategi kompetitif karena memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan dan mempunyai banyak alternatif ketika mengambil keputusan strategis. Perusahaan berukuran kecil cocok menggunakan strategi korporasi dengan keunggulan dapat menspesifikasikan bisnis apa yang digeluti dan apa yang dilakukan perusahaan. Berikutnya nomor 2. Setuju bagi organisasi nirlaba melaksanakan apa itu konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lain. Sebagai contoh, sebuah lembaga pendidikan yang melakukan perbaikan mutu, pengajaran, dan meningkatkan secara agar dapat menghasilkan lulusan murid dengan nilai dan karakter yang bagus sehingga dapat meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan itu sendiri.
Karena dengan berhasilnya tersebut akan menjadi daya tarik donatur-donatur untuk memberikan sedikit kucuran dana, dan dari dana tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional atau merenovasi fasilitas lain agar lebih baik lagi. 3. Perkembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan, karena tidak dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Hubungan organisasi dengan karyawan adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. 4. Internet dapat membantu manajer dengan menjual barang-barang secara online. Misalnya, Dell melopori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut. Ketika manajer berpikir mengenai strategi, mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomis dari model bisnis perusahaannya. 5. Contoh 1. Misi PepsiCo adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman setiap pagi. PepsiCo mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menempatkan pada bisnis yang berbeda. B. Misi Facebook, utilitas sosial yang menghubungkan Anda dengan orang lain. C. Misi National Health Foundation of Australia adalah mengurangi penderita dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. D. Misi NutrisiFood adalah berusaha untuk menjadi pioner dan memimpin dalam member solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat, dan penuh arti, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Misi Coca-Cola adalah memberi kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari di setiap hari. Baik, itu tadi presentasi atau penjelasan tentang manajemen strategik dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.